Halo guys, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu kasus yang pernah terjadi dan sebenarnya kasus ini sudah sangat lama banget, tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas ya. Kasus ini adalah sebuah pembunuhan yang menurut saya paling keji, paling jahat karena selain dibunuh, para korbannya ini juga diambil alat kelaminnya. Nah, ceritanya ada seorang anak yang bernama Delvi. Delvi ini adalah seorang anak yang drop out dari SMP. Delvi ini punya ayah yang bernama Basri Tanjung yang adalah seorang dukun yang dianggap itu sakti di tempatnya dia tinggal. Jadi masyarakat di situ itu banyak sekali yang meminta bantuan jasa sang dukun ini. Nah, si Delvi, anak sang dukun ini bercita-cita untuk menjadi dukun yang sakti mandraguna seperti ayahnya. Nah, tapi ayahnya ini punya syarat. Ayahnya ini menganggap Delvi ini bisa untuk menjadi seorang dukun yang sakti, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Nah, ini. Syaratnya adalah Delvi harus mendapatkan 7 alat kelamin pria yang sehat. Maksudnya tidak impoten. Nah, dari sinilah awal semuanya itu dimulai. Nah, ceritanya pada tahun 2010 ibunya Delvi ini meninggal dunia yang akhirnya ayahnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Bengkalis. Nah, sedangkan si Delvi ini ikut kakak pertamanya ke Rokan Hilir Riau. Nah, di sana Delvi ini membantu kakaknya bekerja berjualan sate. Nah, walaupun sambil bekerja, si Delvi ini tetap punya cita-cita untuk menjadi seorang dukun yang sangat sakti, walaupun syaratnya itu sangat sulit, tapi dia tetap punya tekad ingin menjadi dukun yang sangat sakti mandraguna. Nah, dalam pekerjaannya berjualan sate ini, Devi kenal dengan seorang anak yang bernama Febriandela, seorang anak yang berumur 5 tahun. Nah, Devi ini sangat akrab sekali dengan orang tua daripada anak tersebut. Pada 10 Januari 2013, Delvi ini mengajak anak tersebut dengan sembunyi-sembunyi lalu menghabisi si anak tersebut. Akhirnya diambillah alat vital dari anak tersebut. Karena syaratnya untuk menjadi dukun sakti itu harus mendapatkan 7 alat vital pria yang masih sehat, dan saat ini Delvi masih mendapatkan 1 alat vital, sehingga Delvi ini kurang 6 alat vital lagi yang harus didapatkan. Sekitar 3 bulan kemudian Delvi ini pindah ke rumah kakak keduanya Junaidi di Perum BTN Desa Pinang, Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Nah, di sana Delvi bekerja sebagai pengantar depo air minum isi ulang. Nah, di dalam pekerjaannya ini Delvi dianggap tidak bagus di dalam bekerja. Delvi banyak waktunya digunakan untuk merenung di bawah pohon, banyak berpikir dan diam duduk di bawah pohon. Nah, sehingga bosnya ini merasa berpikir bahwa Delvi ini stres memikirkan ayahnya yang sakit-sakitan di Bengkalis. Nah, akhirnya si Delvi ini pamit untuk pulang ke Bengkalis menjenguk ayahnya yang lagi sakit, dan waktu itu Delvi juga meminjam uang kepada bosnya untuk ongkos pulang ke Bengkalis. Nah, di Bengkalis ini Delvi tinggal bersama ayahnya dan cukup lama di Bengkalis. Sampai-sampai Delvi ini menikah di Bengkalis dengan seorang gadis bernama Dita Desmalasari, yang mana gadis tersebut adalah pacar dia waktu dia masih SMP. Nah, karena dianggap terlalu muda usianya, orang tua Dita ini tidak setuju pernikahan mereka. Karena Delvi ini terus-terusan mengajak menikah, sehingga Dita pun bersedia untuk menikah. Akhirnya menikahlah mereka secara siri. Nah, setelah pernikahan siri itu terjadi, mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Dengan demikian Delvi berpikir bahwa cita-citanya untuk menjadi seorang dukun yang sangat sakti ini akan semakin mulus dengan bantuan Dita Desmalasari. Kepada istrinya, Delvi ini tidak bercerita untuk bercita-cita menjadi dukun. Delvi ini bercerita mencari 7 alat kelamin pria untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu penyakit kelamin impoten. Delvi ini sering banget KDRT kepada istrinya dan mereka sering bertengkar. Akhirnya
Si Delta ini lama-lama mau mengikuti keinginan Delvi yang gila ini. Pada bulan Juli 2013, Delvi dan istrinya ini mendapatkan mangsa seorang pria berusia 40 tahun yang mengalami disabilitas mental yang bernama Aci. Nah, Aci ini dihabisi oleh Delvi dan istrinya lalu diambil alat kelaminnya terus disimpan. Sangat bengis sekali, bukan? Dan bukan hanya itu ternyata kebengisan si Delvi ini. Tepatnya pada tanggal 2 Agustus, ada seorang anak bernama Muhammad Hamdi Al-Ihsan, seorang bocah berusia 9 tahun diajak memancing dan berenang dan akhirnya dihabisi oleh Delvi dan istrinya dan diambillah alat kelaminnya. Nah, sudah berjumlah 3 alat kelamin pria yang diambil oleh Delvi. Akhirnya si Delvi ini mengajak istri dan ayahnya yang lagi sakit untuk pindah ke Siak ke tempatnya Junaidi, kakak kedua Delvin. Di sana Delvin bekerja di depo air ulang, tempat di mana dia bekerja dulu. Karena pekerjaannya ini sangat buruk, makanya Delvi dipecat. Dan Delvi serta Delta ini berburu terus mangsanya agar cita-cita Delvi untuk menjadi dukun yang sangat sakti ini cepat terwujud. Suatu ketika pada tanggal 14 Agustus tahun 2013, tepatnya pada jam 5.30, Delvi dengan motornya menjemput Randy Hidayat, seorang anak berumur 9 tahun. Mereka kenal karena rumah mereka tidak jauh. Nah, Delvi mengajak Randy Hidayat ini pulang ke rumahnya. Kepada istrinya, Delvi ini mengaku kalau Randy ini adalah anak daripada temannya. Akhirnya mereka bertiga dengan sepeda motor jalan-jalan dan Delvi ini berhenti membeli pisau Carter. Nah, akhirnya Delvi ini bilang ingin ke makam ibunya karena sudah lama tidak ke situ. Akhirnya mereka pergilah ke pemakaman yang jarang sekali dilalui orang. Nah, disitulah Delvi ini akhirnya menyuruh Dita untuk membuka celana korbannya ini untuk memastikan alatnya berfungsi atau tidak. Si Diltanya nggak mau, akhirnya Delvin sendiri yang membuka dan Dilta disuruh mencekik si korban ini yang bernama Randy ini, dan Delvi membunuh Randy ini dan akhirnya cuk memotong alat kelaminnya. Dan setelah itu tubuh korbannya ini dikubur dengan lubang seadanya dan akhirnya mereka pulang. Nah, orang tua si korban tadi yaitu Randy Hidayat yang bernama Tujianto dan Misnah melapor ke polisi bahwa anaknya hilang. Nah, setelah sama polisi ditunggu 2 kali 24 jam, mereka ini mencari sendiri anaknya yang hilang bersama warga. Setelah 2 hari tidak ditemukan, mereka melapor lagi ke polisi dan akhirnya polisi meminta foto anaknya yang hilang tadi. Dan sampai setelah itu belum ada kabar dari anaknya dan tentu orang tua Randy ini sangat kecewa. Sementara Delvi dan Dita masih bebas kemana-mana dan akhirnya mereka pindah lagi ke Bengkalis. Pada Maret 2014, ayah Delvi, sang dukun yang dianggap sakti ini, meninggal dunia. Nah, akhirnya walaupun ayahnya meninggal dunia, cita-cita untuk menjadi dukun yang sangat sakti ini masih tertanam kuat di dalam hati si Delvi ini, dan karena alat vital pria itu masih mendapatkan 4, sehingga masih kurang 3 alat vital yang harus dipenuhi oleh Delvi. Nah, pada tanggal 16 Maret 2014, Delvi dan istrinya ini membunuh Muhammad Albar yang berusia 9 tahun. Nah, pada saat itu Delvi juga memotong alat vitalnya. Akhirnya sudah mendapatkan 5 alat vital pria yang digunakan sebagai syarat untuk menjadi dukun yang sangat sakti. Nah, pada akhirnya rumah tangga Delvi dan Dita ini berakhir dengan
perpisahan. Si Dita pulang ke rumah orang tuanya dan si Delvi juga pulang ke Sia. Nah, karena sudah tidak lagi bersama Dita, Delvi ini merasa membutuhkan teman untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi dukun yang sakti mandraguna. Nah, akhirnya si Delvi ini pada tanggal 29 Juni 2014, tepatnya pada jam 5.30 sore, Delvi ini mendatangi Subian alias Bian. Kepada Bian, Delvi ini berkata bahwa ada seseorang yang mencari anak-anak yang masih sehat dan orang itu mau membayar 500.000 karena Subian ini alias Bian ini tidak punya uang dan membutuhkan uang. Akhirnya Bian ini mau bergabung bersama si Delvi. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Juni 2014 mereka mencari korban selanjutnya. Nah, mereka berjalan ke sungai di mana tempat itu dijadikan mandi para anak-anak. Di situ Delvi menemukan korbannya yaitu Marjevan Ghea, seorang anak berumur 8 tahun. Delvi menganggap Marjevan Ghea ini alat kelaminnya sangat sehat dan karena alat kelaminnya ini lebih besar daripada anak-anak yang lain. Nah, akhirnya si Delvi ini mengajak Marjevan Ghea ini membeli kerupuk. Mereka pergi bertiga naik sepeda motor, yaitu Subianto alias Bian, Delvi, dan Marjevan Ghea. Seperti biasanya di tengah perjalanan, Delvi membeli pisau Carter. Nah, setelah itu mereka mengajak Marjevan Ghea ini ke hutan yang sepi dari orang. Di situ Marjevan Ghea ini disuruh membuka celananya dan akhirnya setelah membuka celananya, Delvi memeriksa alat kelaminnya berfungsi dengan normal dan sehat. Akhirnya si Delvi ini menyuruh Subianto alias Bian untuk mencekik Marjevan Ghea ini. Nah, setelah Marjevan Ghea meninggal dunia, si Delvi memotong alat kelaminnya untuk disimpan dan dijadikan persyaratan untuk menjadi dukun yang sangat sakti mandraguna. Nah, setelah itu mereka meninggalkan tubuh Marjevan Ghea begitu saja dan ditutupi daun-daun dan mereka berdoa pulang. Nah, akhirnya si Delvi ini mendapatkan 6 alat kelamin orang sehat atau alat kelamin anak-anak yang masih sehat dan 1 orang dewasa untuk dijadikan syarat untuk menjadi dukun yang sakti mandraguna. Berarti di sini kurang satu alat kelamin lagi yang dijadikan untuk syarat. Pada Jumat 18 Juli 2014 pukul 12 siang, Delvi dan Bian berburu. Mereka melihat 3 anak laki-laki yaitu Femesili Maideva, Daud, dan Mawa. Kepada Bian, Delvi bertanya, bagaimana kalau kita habisi mereka? Bian setuju karena Bian tidak punya uang dan lagi membutuhkan uang. Nah, Delvi juga tidak punya uang sementara dia harus membayar Bian. Akhirnya Delvi berkata kepada Bian mereka akan jual daging anak-anak tersebut. Nah, akhirnya si Delvi dan Bian mengajak ketiga anak tersebut yaitu Femesili Maideva, Daud, dan Mawa untuk mancing bersama. Karena tidak dari semua mereka bisa naik sepeda motor, akhirnya mereka meninggalkan Daud di tengah jalan dan mengajak Femesili Maideva dan Mawa untuk mancing di sungai. Di sungai itu mereka tidak mendapatkan ikan, akhirnya mereka pindah ke sungai lain. Dalam pikiran Delvi harus terus menjalankan rencananya, sementara Delvi membutuhkan parang dan teman. Akhirnya Delvi ini menyuruh Bian untuk mendatangi kawannya bernama Diki Pranata, seorang siswa anak SMA, untuk mengajak mancing. Akhirnya si Bian ini datang sendirian dengan sepeda motor ke rumah Diki
Nata. Akhirnya dia mengajak Diki untuk mancing dan tak lupa menyuruh Diki untuk membawa parang, dan akhirnya Diki pun nurut. Setelah itu mereka sampai di sungai dan mereka mancing. Nah, sesudah itu Delphi mengajak Vian serta mengajak Vanesili Maideva untuk pergi membeli jajan dan menyuruh Diki menunggu menjaga Mawa di situ. Diki yang tidak tahu rencana busuk si Delphi ini menurut saja apa kata Delphi. Akhirnya si Delphi pergi bertiga. Nah, ternyata di situ Delphi memberi cutter dan kantong. Nah, setelah itu Delphi mengajak Vanesili ini untuk pergi ke hutan. Nah, akhirnya di situ Vanesili diperlakukan seperti korban-korban sebelumnya. Dan akhirnya Delphi menyuruh Vian untuk menjerat leher Vanesili dan meninggal dunia, dan dengan parang itu akhirnya mereka memotong leher si Vanesili ini. Karena si Delphi dan si Vian ini ingat meninggalkan Diki dan Mawa di suatu tempat, akhirnya mereka berdua menuju ke tempat Diki dan Mawa tadi. Sesampainya di tempat itu, Delphi dan Vian terkejut tidak mendapati Mawa. Setelah dijelaskan oleh Diki, katanya Mawa pulang dari tadi. Dan akhirnya si Delphi ini mengajak si Vian dan si Diki untuk pergi ke tempat di mana Vanesili dihabisi tadi. Di situ Delphi mengancam Diki untuk menuruti semua perintahnya, yaitu memotong-motong tubuh si Vanesili tadi dimasukkan ke kantong. Akhirnya si Diki membawa kantong tadi dan si Delphi memotong-motong tubuh Vanesili tadi dan dimasukkan ke dalam 7 kantong. Dan akhirnya mereka pulang. Setelah itu Delphi dan Vian menurunkan Diki di tengah jalan. Setelah Delphi dan Vian menurunkan Diki di tengah jalan, lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan dan mendatangi kedai milik Sinaga dan menawarkan daging sapi. Mau daging sapi ndak? Nah, akhirnya Sinaga membeli 3 bungkus daging sapi dengan harga Rp105.000. Nah, selanjutnya si Delphi dan Vian menuju ke kedai Tiomina Sitinja. Nah, akhirnya mereka menawarkan daging sapi kepada Tiomina Sitinja. Nah, akhirnya Tiomina Sitinja ini membeli 3 bungkus daging sapi dengan harga Rp85.000. Si Delphi membagi hasil jualannya itu kepada Vian dan sebagian diambil Delphi untuk membenahi sepeda motornya. Dan karena 6 bungkus sudah terjual dan tinggal 1 bungkus, yaitu bungkus alat vital dari korbannya tadi, sehingga alat vital yang dijadikan syarat untuk menjadi dukun sakti si Delphi ini sudah lengkaplah, sudah menjadi 7 buah. Nah, sementara itu orang tua Vanesili Maideva ini panik karena anaknya tidak pulang. Mereka pun mencari kemana-mana dan tidak menemukannya. Nah, akhirnya mereka melapor ke Polsek Tualang. Hilangnya Vanesili Maideva ini segera tersebar di antara warga desa dan mereka pun ikut mencari. Mereka ingat selama ini ada 2 bocah yang juga hilang, yaitu Randy Hidayat pada Agustus 2013 dan Marcevan Gea pada Juni 2014. Warga curiga jangan-jangan ada penculik anak di desa mereka. Polisi pun turun dan melakukan investigasi dan mendapatkan informasi bahwa terakhir Vanesili bersama 2 anak lainnya yaitu Mawa dan Daud diajak 2 pria untuk mancing di sungai. Akhirnya polisi mencari Mawa dan
Untuk itu Mawa tidak ketemu karena sudah ikut orang tuanya. Karena memang orang tuanya bekerja serabutan dan berpindah-pindah tempat. Untung masih ada saksi, yaitu Daud. Nah, si Daud ini cerdas sekali walaupun dia tidak tahu nama dua orang tersebut, tapi ingat wajahnya. Dua orang itu yaitu Delvi dan Bian. Polisi pun memburu keduanya yaitu Delvi dan Bian, dan akhirnya mereka ditangkap pada 22 Juli 2014. Keduanya tidak bisa berkelit dan dari mulut Delvi lah meluncur pengakuan keterlibatan pihak lain yaitu sang mantan istri Dita Desmalasari dan temannya yaitu Diki Pranata. Delvi membeberkan aksinya secara rinci. Dia telah membunuh 7 orang, yaitu 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Lokasinya meliputi 3 kabupaten di Riau, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Rohan, Hilir, dan Bengkalis. Kepada polisi, Delvi menunjukkan tempat korban-korbannya yang tinggal tulang belulang. Dan akhirnya keempat pelaku yaitu Delvi, Bian, Dita, dan Diki diseret ke pengadilan. Sidang Diki Pranata digelar lebih dahulu pada September 2014 di Pengadilan Negeri Siak. Diki berusia 16 tahun di bawah umur. Diki didakwa telah membantu pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara. Namun dalam proses selanjutnya Diki bebas di tingkat banding. Sedangkan terdakwa lain yaitu Muhammad, Delvi, Supian, dan Dita dijatuhi vonis pada 12 Februari 2015. Pada saat itu ruang sidang sangat penuh dengan orang-orang, baik itu dari wartawan, keluarga, dan masyarakat umum yang ingin menyaksikan peristiwa sadis itu. Nah, pada akhirnya Diki, Bian, dan Dita dikenakan pasal berlapis pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati bagi Delvi dan Supian dan sementara hukuman penjara seumur hidup bagi Dita. Otak dibalik pembunuhan ini adalah Delvi dengan 7 korban, yaitu 6 korban anak-anak dan 1 orang dewasa. Saat menguraikan fakta, hakim sampai menangis menyampaikan kronologi kekejaman Delvi CS. Dari mulai penculikan, pembunuhan, hingga mutilasi dan diambil alat vitalnya. Alat vital korban itu direndam bersama kembang 7 rupa dan dipakai mandi oleh Delvi agar dia bisa sakti menjadi dukun sakti madraguna seperti apa yang dia cita-citakan sebelumnya. Banyak hadirin di dalam ruangan yang keluar dari ruang sidang karena tidak kuat mendengarkan kronologi yang sadis tersebut. Pada akhirnya Delvi dan Bian divonis hukuman mati dan Dita divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu yang awalnya seumur hidup dan divonis menjadi hukuman mati. Demikianlah pertemuan kita kali ini dan semoga di antara kita selalu dalam keadaan sehat selalu dan bahagia.